kasih dan setia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menjadikan kita semua umat-Nya berbahagia pada hari ini, Senin 29 September 2025. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami yang mau diajar untuk melakukan kebenaran seperti yang Engkau kehendaki. Berbicaralah bagi kami. Kami siap mendengar. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Yohanes 8 ayat 30 hingga 36 dengan judul perikop kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kebenaran yang membebaskan. Inilah judul Renungan Oasis Fajar. Dengan ayat penekanan ayat 32, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ucapan dalam ayat penekanan di atas disampaikan oleh Tuhan Yesus pada para murid-Nya. Artinya, jika mereka mau mengenal Yesus sebagai jalan kebenaran, maka mereka harus mengenal Yesus secara pribadi dan hidup dalam firman-Nya. Karena pada kenyataannya, walaupun mereka adalah murid-murid-Nya, namun tidak semua mengenal Yesus secara pribadi dan hidup dalam firman-Nya. Karena itulah Dia mengucapkan kalimat seperti pada ayat penekanan di atas, supaya dengan demikian para murid dapat memperoleh kemerdekaan dalam makna yang sesungguhnya. Seperti yang diucapkan Yesus ketika Dia mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6. Hal itu juga dapat terjadi dalam hidup kita. Kalau kita ingin memperoleh kemerdekaan dalam arti yang sesungguhnya, maka kita harus mengenal Yesus secara pribadi dalam hidup dalam firman-Nya. Supaya dengan demikian kita dapat memperoleh ketenangan dalam hati kita, dapat menyadari ketika berbuat dosa, dapat memperbaiki diri ketika melakukan kebohongan, dan dapat dibebaskan dari belenggu dunia. Kebenaran firman Tuhan membawa kita pada keselamatan. Saudaraku, pada kenyataannya
Ada banyak orang merasa bebas secara lahiriah, dapat pergi kemana-mana, tapi sesungguhnya secara batin dan rohaninya, mereka terikat oleh berbagai macam ketakutan dan kekhawatiran yang menghantui hidupnya. Dalam kondisi yang demikian, maka satu-satunya cara yang harus kita lakukan hanyalah datang kepada Tuhan Yesus dan meminta agar kebenarannya membebaskan kita dari ketakutan, kekhawatiran, dosa, dan kebinasaan. Mengenal Yesus secara pribadi melalui firman-Nya menjadikan kita memperoleh kelegaan, ketenangan dalam kebebasan yang sesungguhnya. Kebenarannya itulah yang membebaskan kita dari dosa yang merusak pikiran dan kehidupan kita. Penegasan: kebenaran Yesus sanggup membebaskan kita untuk hidup jauh dari ketakutan. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena dalam nama Yesus ada kebenaran yang membebaskan kami untuk dapat merasakan hadirat-Mu. Tolong kami untuk tetap tinggal setia dalam pelayanan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.